Di ijazah itu adalah foto ayah saya, bukan foto Joko Widodo. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Rosuryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Ayo. Kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga undang-undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, Ya. Prof. Hamid. Ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus, supaya kita lihat hasilnya apa. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba yang ini itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lengser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan. Dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataannya kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Emang. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu, untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini? Misalnya, itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan, akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Barang kakak orang kangkangnya barang nggak? Kalau tidak diakhiri saya si Ala bulunder. Ayo sih. Perlu ditakutkan, Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya, ya
Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di kali video ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, kita bahas mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Oke teman-teman, kita sering dengar mengenai kasus Pak Jokowi masih belum beres-beres. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas tentang ijazah Pak Jokowi, di sini jangan lupa subscribe dan like dan share supaya kalian gak ketinggalan video saya terbarunya. Nah, teman-teman, di sini kita menyampaikan informasi terbaru hingga awal 2026 pemilih mengenai ijazah Pak Presiden ini ke-7 RI Joko Widodo masih tergulir dengan perkembangan signifikan sebagai ini. Nah, pembukaan salinan ijazah Jokowi KPU ini pada Februari 2026, Komisi melihat umumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor kepada pengamat kebijakan publik, dan hal ini merupakan tindakan lanjut keputusan Komisi Informasi Pusat KIP. Nah, mengabulkan permohonan untuk membuka data tersebut ke publik. Nah, sikap Roy Suryo CS pihak Roy Suryo ini dan timnya masih tetap mengklaim adanya kejanggalan atau perbedaan antara salinan ijazah palsu buka KPU dengan dokumen yang lain. Nah, posisi Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta oleh hakim dalam proses persidangan dan menegakkan bahwa tuduhan tersebut harus dibuktikan oleh penuduhan publik. Nah, Bambang Tri Mulyono bebas bersyarat. Bambang Tri Mulyono ini penulis buku Jokowi. Nah, Jokowi undercover ini dihukum terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah, telah mendapatkan pembebasan bersyarat pada Agustus 2025 meskipun pernah pada Agustus 2025 ini meski pernah di penjara, dia tetap berisi keras pada pendirian laporan hukum tersebut. Nah, terjadi dinamika hukuman baru termasuk laporan terkait dugaan aliran dana dalam kasus ini. Nah, pihak-pihak terlibat diminta untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Nah, pemilik masih menjadi pembincangan di mana ada pihak yang mempercayai keaslian ijazah tersebut, terutama setelah membuka oleh KPU dan pihak tetap meragukannya. Nah, tegaskan aparat hukum sudah nyata buktinya, tapi aparat malahan atau kejat kesetrum. Salah. Nah, sekarang ini percuma mendesak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya karena dia tidak punya ijazah berputar-putar seperti itulah SMP tahun 2029 Gibran wakil presiden curang. Nah, sehingga Gibran masih jadi presiden selamat Jokowi terus pakai bangkit dan menang, mereka terulang lagi peristiwa seperti tahun 48 sampai 65 lebih. Nah, kejam sekali. Nah, sekarang bapak-bapak desaklah Prabowo untuk melindungi Jokowi. Nah, Jokowi harus diadili seadilnya oleh jasa hakim yang jujur berani dipecat dalam orang yang pro Jokowi terutama kalangan dan TNI Polri. Nah, saya heran ternyata Indonesia ini dari beberapa tahun sebelumnya masih belum beres kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, yang lalu sampai hari ini cuman ngurusin ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, sampai ada yang jadi tersangka, bahkan ada yang sudah dihukum. Nah, penjara seperti ini dan satu lagi saya lupa namanya, begitu istimewa ijazah Pak Wiwi ini. Apakah ijazah itu terbuat dari emas atau perak sehingga Indonesia
dan pemerintah hanya habis untuk mengurusi ijazah palsu Pak Wiwi. Nah, Jokowi dan para termulu ini memang bikin berisik dengan gaduh, hal mudah dibikin rumit dan runyam. Nalar masyarakat jadi mencurigai kemungkinan memang ijazah Jokowi benar-benar palsu. Nah, orang yang alim pasti dipuja, dan puji adalah orang yang alim diikuti pasti sunnah sebagai salah kepotong. Nah, kalau hukum yang menangani kasus ijazah Jokowi tidak adil, biar rakyat mengadili sendiri. Nah, kok menunjukkan ijazahnya harus melalui pengadilan? Kalau memang asli, tinggal ditujukan aja. Kok kalau nggak berani, berarti jelas-jelas palsu ijazahnya. Apakah pengadilan bisa berbuat ijazah asli? Bisa nanti ditutupi uang asli triliun rupiah, ditutupi kepada saya. Nah, negara Indonesia ini biar aman dan negara yang makmur, Jokowi itu wajib diadilin hukum yang berlaku karena Jokowi itu jelas-jelas pembohong. Nah, siapapun presiden, mantan presiden memiliki ijazah palsu, maka hukumannya paling tepat adalah hukum gantung karena telah menipu seluruh Indonesia. Nah, pemilih dan penguasa langit bumi isinya akan mengirimkan pemimpin sesuai akhlak yang dipimpinnya. Semisalnya orang yang dipimpin berakhlak buruk, maka sudah pasti akan mengirim pemimpin yang terbaik dan terburuk juga. Nah, gimana itu Pak Hakim Pengadilan Jokowi menunggu dan memanggil kedatangan Pak Jokowi? Nah, apakah selama ini Pak Hakim diam-diam atau dia diam Pak Hakim karena dibukam sesuatu sama Jokowi? Nah, sangat setuju, sepanjang Kaperli ini gak ganti, gak akan ada keadilan tambahan lagi dilindungi sama presiden. Nah, orang yang paling bodoh, paling pengkhianat ini, paling bejilat yang bilang asli telah memang hembuskan nafas yang siapa aja hatinya gelap mudah terbuka nanti. Nah, semua menghujat Jokowi, mengatakan jelek perusak negara, tapi sangat-sangat aman, tersentuh hukum sama sekali negara apa ini. Nah, setuju betul, ini tanda akhir zaman itu benar-benar diperlakukan miru seperti yang berbohong dibela-bela untuk jadi kebenaran, untuk nyata saat ini perilaku di ajal jadi sudah berubah. Saat ini manusia senang berbuat fitnah, semakin penjara dipertontonkan dan terbuka, tidak ada yang berani menyetok perbuatan di fitnah. Nah, saya paling benci perusak tatanan demokrasi ini. Presiden sekarang tidak bisa dipercaya, jelas-jelas sifatnya malu dan sulit untuk baik. Nah, mengenai ijazah sarjana UGM ini, kalau kampus murah dan asli, tapi kalau ijazah dibeli memang mahal. Apalagi kalau menyewa pengacara untuk menunjukkan ijazah aslinya, tambah mahalnya miliar rupiah. Buktinya cukup banyak, tapi kalau presiden dan kepolisian itu masih termulu, tidak akan berani menangkap bekas presiden yang berijazah palsu. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.